Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Zafran, NIM 18060098. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ekonomi pembangunan. Saya dengan dosen pembimbing Dr. Alphonse Satrianto, ME. Baiklah, pada kesempatan saat ini saya mendapatkan judul tentang kesehatan, produktivitas, dan kebijakan. Yang disebut dengan produktivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi produktivitas itu tentang bagaimana kita harus mengatur sumber daya itu dengan sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin, supaya dapat mencapai hasil yang optimal. Pada saat produktivitas ini dapat juga ada kaitannya dengan kesehatan. Jadi, dampak dari kesehatan yang buruk untuk produktivitas adalah akan memperlambat suatu wilayah atau negara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Contohnya seperti ini. Apabila di suatu wilayah tersebut banyak penduduk yang memiliki kesehatan yang rendah, maka akan mengakibatkan suatu yang dikerjakannya itu tidak maksimal atau tidak sungguh-sungguh, karena dia diakibatkan karena kesehatan yang lemah, yang rendah. Jadi begitu. Dan di suatu wilayah berkembang, wilayah maju atau negara maju, bisa kita lihat dari besar tubuh atau tinggi badan. Di suatu negara maju, rata-rata penduduk di suatu negara tersebut memiliki tinggi badan dan besar dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Begitu juga yang dikatakan oleh Robert Noel, yang menyatakan bahwa suatu wilayah dan negara itu bisa dikatakan sejahtera dilihat dari penduduk atau warganya yang memiliki postur badan yang tinggi, besar, yang dapat yang itu dapat menilai bahwa di suatu wilayah atau negara tersebut memiliki kesejahteraan yang tinggi. Jadi dapat disimpulkan, jika penduduk yang sehat dan bisa bekerja secara optimal, itu menandakan suatu wilayah itu sebagai negara maju. Dan berikutnya kita akan bicara tentang kebijakan sistem kesehatan. Pertama, kita bicara tentang kebijakan sistem kesehatan ini. WHO juga turun tangan untuk ikut campur dalam bidang kesehatan ini dengan cara membentukkan dinas kesehatan dan ikatan-ikatan kesehatan lainnya, juga mendirikan rumah sakit, apotek, dan juga melatih dokter-dokter atau perawat supaya kinerjanya optimal untuk menghadapi pasien-pasiennya. WHO juga menyatakan bahwa kebanyakan dari negara berkembang memiliki tingkat kesehatan yang rendah di wilayah atau negara yang berkembang. Soalnya di mana di suatu negara tersebut sistem kesehatannya sangat minim atau rendah. Jadi bisa dikatakan kalau sistem kesehatannya itu rendah atau minim, juga mengakibatkan masyarakat atau orang di dalam tersebut memiliki tingkat kesehatan yang rendah juga.
berbeda dengan negara berkembang, negara-negara maju yang memiliki tingkat sistem kesehatan yang sangat tinggi, yang dimana penduduk atau masyarakat di situ tuh rentan terhadap penyakit yang mengakibatkan pekerja-pekerja di negara maju tersebut akan lebih optimal melakukan pekerjaannya, dan negara-negara maju itu akan tetap maju diakibatkan karena sistem kesehatan di negara maju itu sangat baik atau layak. Ada beberapa contoh negara-negara berkembang yang memiliki sistem kesehatan yang rendah. Contohnya aja Afrika. Di negara Afrika memiliki sistem kesehatan yang rendah yang mengakibatkan penduduk di situ tuh rentan terhadap penyakit, rentan sakit, dan banyaknya tingkat kematian di negara tersebut. Kita dapat menyimpulkan bahwa kesehatan dan pendidikan memainkan peran yang sangat penting bagi dalam suatu negara supaya dapat membangun negara itu dari negara berkembang menjadi negara maju. Yang diperlukan itu juga merupakan hal yang diperlukan. Harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, harus memiliki kesehatan yang layak atau tinggi. Kalau misalnya kedua itu bisa dilengkapi, negara berkembang lama kelamaan akan berubah dari negara berkembang menjadi negara maju. Diakibatkan karena tingkat pendidikannya sudah tinggi, di mana masyarakat atau penduduk di suatu negara tersebut rata-rata telah memiliki pendidikan yang tinggi yang mengakibatkan untuk mendukung suatu negara itu untuk jadi negara maju. Yang kedua, sistem kesehatan di suatu negara tersebut layak. Jadi kalau misalnya sistem kesehatan di suatu negara itu layak, penduduk di suatu negara itu akan bekerja dengan produktivitas yang tinggi. Jadi suatu negara itu akan lebih optimal untuk mencapai tujuannya dan keluar dari zona negara berkembang menjadi negara maju. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah pengataan atau menyinggung, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.